Chelsea memulai tahun 2026 dengan gonjang-ganjing besar. Perpisahan dengan pelatih Enzo Maresca. Kepergian sang pelatih yang berdekatan dengan laga pekan ke-20 Premier League membuat Chelsea pincang jelang lawatannya ke Etihad Stadium. The Blues akhirnya bertamu ke Manchester dengan didampingi pelatih tim U21. Tentu fakta tersebut membuat Chelsea tidak diunggulkan serta diprediksi akan kalah mudah melawan City yang sedang lapar mengejar puncak klasemen. Namun yang terjadi, The Blues justru berhasil menahan City di rumahnya sendiri. Bagaimana kira-kira cara Chelsea bisa kantongi 1 poin meski main pakai pelatih tim junior? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas kronologi keberhasilan Chelsea dapatkan 1 poin di Etihad meski bermain pakai pelatih tim junior melawan Manchester City. Simak kronologinya berikut ini. Chelsea mengakhiri tahun 2025 dengan catatan yang sangat buruk. Setelah kemenangan menghadapi Barcelona pada 25 November 2025, skuad Enzo Maresca mendadak sulit menang. The Blues tercatat cuma kantongi 2 kemenangan dalam 9 laga beruntun, atau lebih tepatnya sampai laga kontra Bournemouth di momen pergantian tahun. Performa klub yang jeblok membuat rumor pemecatan Enzo Maresca makin panas. Terlebih rumor itu sudah muncul sejak komentar kontroversial sang pelatih yang menyebut dirinya tidak mendapat dukungan dalam 2 hari terakhir sebelum kemenangan kontra Everton. Hingga akhirnya rumor menjadi kenyataan. Tepat pada hari pertama di tahun 2026, Chelsea mengumumkan perpisahan dengan Enzo Maresca. Desas-desus yang beredar mengatakan ada cekcok antara sang pelatih dengan manajemen, yang membuat Maresca akhirnya rela meninggalkan jabatannya. Fans Chelsea marah mendengar kabar ini. Pemecatan Maresca pun menimbulkan kegaduhan. Para pendukung The Blues merasa manajemen klub bertindak sewenang-wenang dan cuma menjadikan Chelsea ladang bisnis. Berbagai tuntutan protes muncul sebagai bentuk penentangan fans terhadap manajemen pimpinan Vedat Ekbali. Pemecatan Maresca kembali membuka luka lama fans yang lagi-lagi dibuat kecewa oleh manajemen. Kepergian Enzo Maresca jelas datang di saat yang tidak tepat. Pasalnya pelatih asal Italia itu cabut hanya sekitar 4 hari jelang pertandingan melawan Manchester City. Penunjukan pelatih baru jelas tidak akan memakan waktu singkat. Maka dari itu, ditunjuklah pelatih tim U21, Callum McFarlane untuk menggantikan posisi Maresca. McFarlane yang juga pernah menangani tim junior Manchester City sejatinya merupakan pelatih potensial. Di tangannya, Chelsea U21 sama sekali belum menyentuh kekalahan di ajang UEFA Youth League musim ini, mengantongi 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun tanpa pengalaman melatih tim senior, namanya diragukan. City sementara itu sedang dalam tren positif dalam beberapa pekan terakhir. Memang di game week sebelumnya anak asuh Pep Guardiola tertahan di markas Sunderland. Namun catatan itu sama sekali tak menodai rekor unbeaten Pep di 9 laga terakhir. Bahkan 8 dari 9 laga itu berhasil dimenangkan oleh sang pelatih Spanyol. Membandingkan McFarlane dan Pep Guardiola jelas bak langit dan bumi. Sementara McFarlane sendiri belum pernah mengenyam pengalaman menangani tim senior IPL, Pep sudah kenyang akan hal itu. 0 laga tim senior versus ribuan laga tim senior. Tentu semua pihak bahkan fans Chelsea sendiri berekspektasi City akan menang mudah di laga ini. Menghadapi Chelsea di Etihad, Manchester City menurunkan kekuatan penuhnya, termasuk 2 pemain yang sedang on fire, Ryan Cherki dan Phil Foden. Sementara itu, Chelsea melakukan sejumlah pergantian di daftar line-up, termasuk diantaranya adalah masuknya Philip Jorgensen serta Benoit Badiashile. Di babak pertama, pertandingan berjalan seperti ekspektasi banyak orang. City tampil mendominasi di hadapan publik sendiri. Erling Haaland dan kolega mencatat pole possession sebesar 68%.
Dari segi serangan, anak asuh Pep Guardiola juga berhasil lepaskan 7 tembakan 10 menit 42. Sayangnya, keberuntungan barangkali belum berpihak pada sang tuan rumah. 40 menit lebih menunggu gol, gawang Philip Jorgensen tak kunjung bergetar. Bahkan, 2 tembakan menjanjikan dari Erling Haaland masih belum menemui sasaran. 1 tembakan dimentahkan tiang, 1 lainnya digagalkan oleh Jorgensen. Dalam situasi buntu, City lagi-lagi patut bersyukur dengan kehadiran Ryan Cherki. Pada menit ke-42, umpan yang ia lepas berhasil membuat Benoit Badiashile melakukan hal lawan tak sempurna. Thierry Reinders kembali merebut bola muntah dan kemudian melakukan sedikit gocekan untuk membobol gawang Jorgensen. Di babak kedua, Chelsea berusaha mengubah pendekatan yang semula lebih pasif menjadi lebih direct dalam menyerang. Namun, gol yang dinantikan oleh Enzo Fernandez dan kolega tak kunjung datang. Chelsea tampaknya harus mengakhiri pertandingan pertama tanpa Enzo Maresca dengan hasil mengecewakan. Perubahan pendekatan permainan yang diterapkan McFarlane untuk babak kedua Chelsea tampaknya berjalan mulus. Di 45 menit kedua, anak asuhnya tampil lebih berani hingga catatkan statistik yang lebih baik dari City. Chelsea mencatat sekitar 6 tembakan dengan memegang 54% penguasaan bola sepanjang 90 menit waktu normal. Sayangnya, Chelsea masih kesulitan mencari cara untuk membobol gawang Gianluigi Donnarumma. Fans The Blues baik yang menyaksikan di luar stadion maupun di dalam stadion tampak mulai frustasi. Mereka tahu prediksi bahwa Chelsea akan menelan kekalahan perdana tanpa Enzo Maresca akan segera menjadi kenyataan. Nizar Kinsella, jurnalis BBC Sport yang biasa memberitakan Chelsea, mengatakan sempat ada nyanyian yang memperlihatkan kekecewaan fans. Fans menyanyikan nama Roman Abramovich di awal serta menjelang akhir-akhir pertandingan. Fans tahu kalau Chelsea mungkin akan kehilangan poin serta posisi mereka di 5 besar tabel klasemen. Namun tepat pada masa injury time melalui sebuah skema serangan cepat, publik Etihad akhirnya terhenyak. Malo Gusto melakukan penetrasi di sisi kiri pertahanan City untuk kemudian melepas crossing ke Enzo Fernandez. Sepakan Enzo bisa dihalau Donnarumma, tapi bola pantul kembali disambar sang gelandang dan masuk ke dalam gawang. Gol Enzo itu menutup laga yang cukup intens di Etihad, membawa sebuah keajaiban pada Chelsea. Memang, skuad London Biru tak berhasil meraih kemenangan di markas City. Akan tetapi di tengah situasi klub yang sedang tidak stabil pasca ditinggal Enzo Maresca, mereka tetap berhasil bawa pulang 1 poin dari markas lawan yang sulit. Harus diakui, sebelum laga melawan Manchester City, banyak fans Chelsea pesimis The Blues bisa menaklukkan City. Bahkan, fans yang ada di Inggris berencana melakukan protes pada tanggal 17 Januari 2025 sebagai dampak dari kepergian Enzo Maresca. Situasi sedang panas dan mungkin akan bertambah panas apabila Chelsea benar-benar kalah. Beruntung bagi The Blues karena yang terjadi di Etihad Stadium, Chelsea justru berhasil mendapatkan poin. Fans Chelsea yang turut hadir di Manchester juga tampak gembira merayakan gol Enzo Fernandez. Bahkan setelah laga mereka menyanyikan nama sang gelandang sekaligus memberi apresiasi untuk Callum McFarlane. Sementara itu di London, beberapa laporan termasuk dari Fabrizio Romano mengatakan Liam Rose Senior dipastikan selangkah lagi akan bergabung dengan Chelsea. Pelatih Starsborough itu kabarnya sudah mendarat di London pada Minggu malam. Rose Senior akan menjalani wawancara sebelum akhirnya menandatangani kontrak di Chelsea. Kendati demikian, meredanya situasi di kalangan fans Chelsea tidak lantas menyulutkan protes terhadap manajemen Todd Boehly dan Baghdad Ekbali. Fans tetap akan melancarkan aksi protes di laga kontra Brentford nanti sebagai bentuk kekecewaan atas pengelolaan klub di bawah pemilik baru. Pada akhirnya, di tengah gonjang-ganjing internal yang sedang diterpa masalah, Chelsea tetap berhasil memberikan hasil terbaik untuk para fans di laga besar kontra Manchester City. Namun kompetisi masih sangat ketat. Chelsea akan langsung menantang rival sekota Fulham di laga berikutnya dalam upaya mempertahankan posisi 5 besar. Laga di Etihad Stadium harus diakui mengejutkan banyak pihak.
Siapa mengira kalau McFarlane yang masih nol pengalaman berhasil menahan imbang Pep Guardiola? Lalu, apakah menurut kalian hasil imbang ini berhasil memperbaiki situasi Chelsea? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru serta pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.